Kemudian yang kedua adalah apakah pahalanya menjadi sedikit jika saya membaca Al-Quran melalui handphone atau tidak dengan membaca mushaf? Apakah ada perbedaan perhitungan pahala terkait melantunkan Al-Quran dengan hafalan atau dengan membaca mushaf saja? Dari Saudara Halim di Surakarta. Baik, pahalanya apakah menjadi sedikit jika membaca Al-Quran melalui handphone atau tidak dengan mushaf? Adakah perbedaan jika membaca dengan hafalan atau dengan mushaf? Jadi, tidak ada perbedaan pahala membaca dengan mushaf atau dengan handphone. Dua-duanya sama. Ya, tetapi kami sarankan jangan membaca dengan handphone, tapi usahakan dengan mushaf. Ya, beli mushaf Al-Quran, baca dengan itu. Itu lebih baik insyaAllah. Kenapa? Karena ini ittiba, mengikuti as-salafus soleh, ulama terdahulu, generasi-generasi terdahulu, bagaimana mereka membaca dan menghafal Al-Quran. Ya, yaitu dengan mushaf gitu kan. Karena percayalah, saya sendiri termasuk yang percaya adanya keberkahan di balik proses itu. Ya, kenapa? Karena bagi orang-orang yang membaca dan kemudian cenderung nanti mau menghafal, itu mushaf memberi kesan. Kenapa? Karena mata manusia ini cenderung untuk membayangkan sesuatu. Ya, jadi banyak penghafal-penghafal Al-Quran itu yang ketika memejamkan mata, terlihat gitu di pandangannya yang gelap itu halaman yang lagi dibacanya, walaupun dia membaca dengan hafalan. Ya. Nah, sehingga sudah menjadi kebiasaan bahwa para penghafal Al-Quran, mungkin antum tengok ada di pondok-pondok atau yang di universitas, dan termasuk kami sendiri juga dan guru-guru kami, itu biasanya di peringkat-peringkat awal ketika memantapkan hafalan itu mushafnya sama. Jadi mushafnya itu kadang sudah buruk, sudah jelek, tapi nggak bisa diganti. Kenapa? Karena menghafalnya dengan mushaf itu. Kalau mengambil mushaf yang lain, memurojaah dengan mushaf yang lain, itu jadi kacau hafalannya. Kenapa? Karena ketika kita menutup mata, yang terbayang itu mushaf kita. Ya, itu kejadiannya. Semasa saya di Dompak juga begitu. Mana guru kita di situ seorang musyrif, mushafnya sudah kecil dan sudah tua, sudah kuning warnanya. Karena dia bilang ini yang saya pakai dulu semasa di PT IKI menghafal. Jadi semasa murojaah pun hanya pakai yang itu. Kami juga punya guru kami yang lain di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, ya Ustadz Muhammad Syukri Abdullah. Beliau juga seorang yang mahir qiraat 10. Mushaf beliau juga sudah tua, bahkan covernya itu sudah lepas dan beliau ganti dengan cover lain gitu ya. Sampai akhirnya baru-baru ini saya lihat sudah ganti, tapi ganti pun sebenarnya cetakannya sama tapi lebih baru saja. Jadi beliau ganti yang lama dengan yang baru tapi bentuknya sama. Kenapa? Karena beliau menghafal dengan itu dulu. Ya, itu hakikatnya. Begitu juga dengan kami, sama. Nasibnya sudah agak buruk, tapi itu memang mushaf kesayangan. Dan kita menghafal dengan itu, dan itu yang kita pakai. Ya. Jadi usahakanlah dengan mushaf. Kenapa tidak dengan handphone? Karena dengan handphone itu berbeda. Dengan handphone itu nanti kalau ada update atau pembaharuan di softwarenya, bisa jadi halamannya berbeda atau tampilannya berbeda. Ini akan mempengaruhi bacaan kita dan hafalan kita. Ya, ini penting sekali. Ya, kalau saya tidak pernah membiasakan dengan handphone, ya, bahkan untuk memurojaah. Saya punya 2 mushaf, yang satu besar yang saya pakai kalau memang lagi khusus untuk menghafal dan murojaah di rumah, dan saya punya yang kecil yang sudah jelek juga gitu ya. Saya pakai, saya masukkan dalam kantong
Yang selalu saya pakai dan saya baca dan saya gunakan kalau saya mau murojaah di dalam kereta api semasa perjalanan dari rumah ke kantor dan selama perjalanan balik juga. Saya gunakan dua mushaf itu saja untuk proses murojaah dan memutkinkan hafalan. Ya. Jadi usahakan dengan mushaf yang asli. Coba antum coba tips saya ini dan rasakan bedanya, ya. Kemudian yang kedua tadi, apakah ada perbedaan jika membaca dengan hafalan atau dengan mushaf? Nah, ini ada sedikit perbedaan jika kita membaca dengan hafalan atau dengan mushaf. Membaca dengan mushaf itu lebih banyak pahalanya. Kenapa lebih banyak pahalanya? Karena mata juga melihat tulisan-tulisan Al-Quran. Sedangkan ketika membaca dengan hafalan, mata tidak melihat tulisan Al-Quran. Sehingga pahala yang lebih itu berasal dari tulisan mata kita yang melihat tulisan Al-Quran. Oleh karena itu juga dalam kitab Syu'bul Iman, ya, karangan Imam Al-Baihaqi, dalam bab ta'zimul Quran, ya, ta'zimul Quran ini memuliakan Al-Quran, ada babnya, ada beberapa tips-tips yang sudah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Salah satunya adalah membaca dengan mushaf walaupun sudah hafal. Karena kenapa menjadi suatu barometer pengagungan Al-Quran? Karena ketika kita akan mengambil mushaf, kita akan mengusahakan mengambil wudhu. Kemudian kita akan duduk di tempat yang suci dan membuka, sehingga terpusatlah konsentrasi kita pada aktivitas bacaan itu. Ini adalah bentuk menghormati dan mengagungkan Al-Quran. Sedangkan kalau kita baca dengan hafalan, kita boleh buat kapan saja, di mana saja. Misalnya sedang memasak gitu kan, ya, atau sedang jalan ke pasar, sambil jalan kita mengulang hafalan, ya, sehingga memang membaca tetap dapat pahala, tetapi tidak ada di situ sebuah rasa, sebuah sikap yang kita mengagungkan Al-Quran. Oleh karena itu tetap disarankan oleh para ulama, walaupun sudah hafal, usahakan jika mampu membaca dengan mushaf. Tetapi ada kelemahannya membaca dengan mushaf itu. Kenapa? Karena mata kita ini akan cenderung merasa lelah setelah membaca 1 jam atau 2 jam. Adapun ketika membaca dengan hafalan, apabila suara kuat, mungkin 5 jam pun tidak akan terasa. Ya, jadi semua ada pro dan kontranya. Sebagian orang menghafal Al-Quran itu tujuannya supaya mereka, memang bukan sebagian, ya, tujuan betul-betul menghafal Al-Quran itu agar bisa membaca Al-Quran dengan lebih banyak. Kalau kita mau membaca seperti Imam Syafi'i, bisa khatam sampai 60 kali di bulan Ramadan, itu pastilah dengan hafalan, tidak mungkin dengan mushaf. Kenapa? Karena mata ini akan merasa lelah, ya. Bayangkan membaca 12 jam non-stop tuh letih pasti mata, ya kan. Nah, jadi kalau antum mau baca banyak, bacalah dengan hafalan. Tapi jika antum mau khusyuk tadabur, bacalah dengan mushaf. Usahakan walaupun sudah hafal, ada waktu-waktu yang kita khususkan untuk membaca dengan mushaf juga, begitu. Ya, semoga tadi menjawab pertanyaannya.